Halo, apa kabar Sobat PUPR? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan saya ucapkan selamat bergabung kembali dalam podcast PASU, podcast asik Sulawesi 1 yang dikemas secara asik dan tentunya sesuai dengan namanya. Di podcast ini kita akan membahas topik-topik menarik seputar pengelolaan sumber daya air yang dikemas secara asik, persembahan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama saya Jili Kindangen. Dan saat ini kita sudah memasuki di episode kelima ya Sobat PUPR. Nah, salah satu peran dan tanggung jawab kita bersama dalam mendukung program ketahanan pangan, kebutuhan air, dan juga ketahanan energi tidak hanya dilakukan dengan percepatan pembangunan prasarana secara fisik saja nih Sobat. Namun yang paling penting adalah bagaimana upaya optimalisasi sarana sumber air dan juga prasarana sumber daya air yang ada. Nah, lalu seperti apa optimalisasi pengoperasian dan juga pemeliharaan prasarana sumber daya air khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Utara ini akan kita bahas secara lengkap dengan narasumber yang sudah hadir, tentunya yang mumpuni untuk membahas topik kita pada saat ini. Dan saya akan sambut narasumber kita dengan pantun, jangan lupa cakepnya, Sobat PUPR dan juga tim yang ada di belakang layar. Oke, kita mulai jalan-jalan ke Kota Bitung. Mampir makan siang, lauknya mujair. Selamat datang Bapak Audi Rantung, selaku Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Halo Pak Audi, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Oke, gimana Pak pantunnya, boleh Pak? Mantap. Mantap. Gimana Pak kesibukannya saat ini? Sering ke lokasi Pak akhir-akhir ini ya? Iya, jadi sekarang kegiatan kita banyak ke lapangan dalam rangka monitor pelaksanaan P3TGI. Oh ya, ada program P3TGI ini Di samping ya Pak? itu tentu tugas utama dari Satker Operasi dan Pemeliharaan di Sulawesi 1. Oh iya, betul sekali. Lagi sibuk sebenarnya ya Pak mengurus ini program P3TGI, lagi masa PHO ya Kak, kalau nggak salah untuk saat ini ya Pak? Iya, untuk pelaksanaan P3TGI tahap 1 Tahap kita 1. sudah masuk ke fase pre-handover. Oke, baik Pak. Nah, membahas lebih dalam lagi Pak mengenai Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, tadi sudah ada latar belakang sedikit nih Pak ya. Ya, Ternyata tidak hanya membangun secara fisik ini, tidak hanya itu saja ya kepentingan kita dalam mendukung akan ketahanan pangan, kebutuhan air yang ada, juga ketahanan energi yang ada di negara kita di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Namun bagaimana kita mengoptimalisasi sarana prasarana sumber daya air. Tapi sebelum itu Pak, kira-kira boleh dijelaskan lebih iya. lebih detail lagi Pak, kira-kira tugas Bapak selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ini seperti apa Pak? Apa saja sih yang dilaksanakan Pak? Baik. Jadi Satker Operasi dan Pemeliharaan adalah salah satu satuan kerja yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 yang kegiatannya berfokus di kegiatan operasi dan pemeliharaan. Iya. Jadi kalau kita bicara tugas operasi dan pemeliharaan sumber daya air atau saya singkat saja OPSDA, Ya. itu kita mengacu pada Undang-Undang SDA di mana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air itu meliputi kegiatan perencanaan Ya. atau pengaturan, kemudian bagaimana kita melaksanakan. Setelah kita melaksanakan, kita tentu ada kegiatan pemantauan. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya setelah kita melaksanakan, memantau, kita mengevaluasi agar supaya kelestarian fungsi serta manfaat sumber daya air dan prasarannya itu bisa kita jamin itu terpenuhi. Betul. Itu yang merupakan acuan dari kegiatan OPSDA itu sendiri. Oke, baik Pak. Kalau kita pisahkan nih Pak secara lebih rinci lagi mengenai operasi, ada yang dioperasikan, pelihara ada yang kita pelihara kan Pak. Betul. Kalau kita bisa detailkan masing-masing poin ini, kira-kira seperti apa Pak untuk bagian operasinya dan juga pemeliharaannya Pak? Jadi kalau tugas utama kita operasi dan pemeliharaan, operasinya adalah pengaturan. Kemudian bagaimana infrastruktur yang ada di
wilayah kerja kita di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu ini bisa kita optimalkan, kemudian kita lestarikan, dan kita menjamin bahwa infrastruktur yang kita bangun itu memberikan manfaat untuk pemanfaat SDA-nya maupun masyarakat sekitar, masyarakat luas. Iya betul. Memang kalau berbicara mengenai operasi dan pemeliharaan ini pasti sangat bersentuhan langsung ya Pak ya dengan masyarakat. Oke, kita akan lebih bahas lebih mendalam lagi mengenai apa aja sih sebenarnya lebih rinci lagi dari yang sudah Bapak sampaikan tadi mengenai tugas dari Satker Operasi dan Pemeliharaan. Baik Bapak, kita berbicara mengenai pekerjaan dari Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Sebenarnya secara umum Pak, apa saja sih yang dilakukan di Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ini Pak? Jadi kalau kita bicara operasi dan pemeliharaan sumber daya air, jadi kita mengacu dari Undang-Undang SDA, di mana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SDA itu adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, sekaligus pelaksanaan dari apa yang kita rencanakan. Setelah itu kita melakukan pemantauan dan juga evaluasi terhadap apa yang kita lakukan itu, sehingga menjamin kelestarian fungsi serta manfaat sumber daya dan prasarananya. Baik. Nah, kira-kira untuk ini ada wilayah kerja nggak Pak untuk wilayah kerjanya dari Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan ini Pak? Jadi kalau bicara wilayah kerja, jadi Satker KOP itu sudah adalah salah satu satker yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu, di mana di BWS Sulawesi Satu itu sendiri ada beberapa satuan kerja dan Satker OP salah satunya, dan wilayah kerja meliputi, karena kita basisnya wilayah sungai, jadi kita melaksanakan tugas di 2 wilayah sungai. 2 wilayah sungai. Yang merupakan wilayah sungai kewenangan pusat. Jadi wilayah sungai Dumoga Sangkup, di mana wilayah administratifnya seluruh wilayah yang ada di Bolmong Raya. Dan yang kedua, wilayah kerja kita di wilayah sungai Tosatam atau Tondano, Sange Talaut, dan Miangas. Kemarin kita sempat bahas juga Pak. Secara administratif wilayahnya di Kabupaten Minasa, sebagian Mitra, dan di Kepulauan Sitaro dan Sange dan Talaut. Oke, luas juga ya Pak ya ternyata. Baik Pak, kalau kita merinci nih Pak untuk 2 kata kunci kita apalagi di Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan dalam pengoperasian dan juga pemeliharaan. Kalau kita pisah nih Pak, kira-kira apa aja sih yang menyangkut dalam pengoperasian dan apa aja yang menyangkut dalam pemeliharaan? Sebelum kita masuk ke apa itu kegiatan operasi dalam kegiatan Satker OP itu sendiri dan pemeliharaannya, perlu saya sampaikan kegiatan utama dari Satker OPSD Sulawesi Satu. Yang pertama itu tentunya operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun. Kemudian yang kedua juga ada tugas kita terkait penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah kerja. Dan yang terakhir adalah koordinasi terhadap pengelolaan sumber daya air itu sendiri. Jadi tugas utama yang dilaksanakan oleh Satker OPSDA. Kemudian kegiatan OP itu sendiri terbagi atas 2, kegiatan operasi, di mana Satker OP sebagai bagian dari BWS Sulawesi Satu itu harus menjamin fungsi dan layanan dari infrastruktur yang sudah terbangun atau yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR agar dapat memberikan manfaat bagi pemanfaat sumber daya maupun masyarakat luas. Itu yang fungsi operasinya. Kegiatan operasi ini dilakukan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun, misalnya infrastruktur irigasi. Jadi bagaimana kita menjamin suplai air dan pengoperasian dari irigasi itu bisa menjamin ketersediaan air yang akan nanti dimanfaatkan oleh petani atau petani yang ada di wilayah persawahan. Kemudian juga untuk kegiatan operasi di infrastruktur sungai, jadi bagaimana kita menjamin bangunan infrastruktur itu bisa menjadi pengendali banjir terhadap wilayah-wilayah pemukiman atau selain pemukiman itu sendiri. Dan juga infrastruktur air baku, bagaimana kita menjamin ketersediaan air baku yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun nanti mitra kerja seperti PDAM sebagai
pemanfaat dan air baku yang dibangun oleh BW Sulawesi Satu. Iya. Saya kira itu yang terkait operasinya. Terkait operasinya. Kalau pemeliharaannya Pak seperti apa? Sementara fungsi pemeliharaan dari Satker OP adalah bagaimana kita menjamin keberlanjutan dan fungsi dari semua infrastruktur yang sudah kita bangun agar memberikan manfaat serta sesuai dengan umur layan yang sudah kita rencanakan. Baik. Karena semua bangunan infrastruktur yang kita bangun itu memiliki umur layanan. Dan dengan kegiatan pemeliharaan ini, mudah-mudahan umur layanan dari infrastruktur ini bisa kita optimalkan. Bisa dioptimalkan lebih panjang lagi umurnya gitu ya Pak ya. Baik, kalau tadi menarik sekali Pak, ternyata dalam pengoperasian itu ada yang bagaimana kita mengoperasikan apa yang ada di irigasi misalkan ya Pak, ada juga yang di sungai. Nah dalam irigasi ini Pak boleh Bapak spill sedikit kira-kira di mana nih wilayah yang paling luas yang dikelola saat ini oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan termasuk dalam Satker OP ini yang pengoperasiannya paling luas, paling besar itu di mana Pak? Baik. Kira-kira Jadi untuk tugas kita dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana maupun prasarana irigasi itu tentunya kita mengacu pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan pusat. Kewenangan pusat tadi ya. Jadi yang daerah irigasi kewenangan pusat yang ada di wilayah kerja BW Sulawesi Satu itu ada 4 daerah irigasi, yaitu daerah irigasi Toraut, kemudian daerah irigasi Kosinggolan, dua-duanya ada di Dumoga sana, di Kabupaten Bolmong. Atas di bawah begitu ya Pak? Iya. Kosinggolan dan Toraut gitu. Kalau secara geografis itu berdekatan. Berdekatan. Kemudian yang ketiga di daerah irigasi Sangkup yang ada di Bolamondo Utara, dan yang terakhir daerah irigasi dataran Kota Mobagu. Itu adanya di Kota Mobagu, Kota-Kota Mobagu dan sebagian wilayah Bolamondo Timur. Itu yang menjadi wilayah tugas kita terkait OP infrastruktur irigasi. Wah, berbicara ini berarti memang luas sekali ya Pak. Berarti ada strategi-strategi khusus yang telah disiapkan oleh Satker OP untuk dapat melakukan kegiatan operasi dan juga pemeliharaan untuk mana saja yang tadi masuk dalam prasarana sumber daya air ini ya Pak ya. Baik dari irigasi maupun di sungai. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi Pak mengenai hal ini. Kira-kira strategi apa sih yang Bapak gunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Pasu, Podcast Asik Sulawesi Satu. Oke, masih bersama kami di Podcast Pasu, Podcast Asik Sulawesi Satu, dan kita masih membahas mengenai bagaimana mengoptimalisasi operasi dan juga pemeliharaan sumber daya air yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu, mencakup seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Utara, yang poin pentingnya adalah kewenangan pusat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Audi. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dalam kegiatan inti dari Satker OPSDA ini operasi dan pemeliharaan tadi sudah dibagi ya Pak dalam kegiatan-kegiatannya, tapi tadi ada dua hal yang tidak ada dalam dua kata kunci ini tapi diselenggarakan di Satker OP, yaitu dalam penanganan bencana ini ya Pak ya. Boleh dijelaskan secara rinci kira-kira seperti apa sih Pak? Apakah ada klasifikasi jenis bencana seperti apa yang ditangani di Satker OPSDA Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu atau seperti apa Pak? Baik, jadi selain kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang dilakukan oleh Satker OP, ada satu kegiatan lagi yang merupakan tugas dan fungsi dari Satker OPSDA, yaitu kegiatan penanggulangan bencana. Jadi kejadian bencana khususnya banjir itu tidak lepas dari kegiatan yang merupakan kegiatan utama juga dari sektor OPSDA dan Sulawesi Utara yang merupakan wilayah kerja dari Satker OPSDA tidak lepas juga dari kejadian bencana yang terjadi. Nah, jadi tugas kita dalam penanggulangan bencana itu ada 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan dalam hal mitigasi bencana, kemudian dalam kegiatan monitoring bencana itu sendiri, dan dalam kegiatan aksi tanggap darurat pasca bencana. Jadi mitigasi bencana yang kita lakukan ada beberapa, tapi barangkali kita bisa kasih contoh. Dalam mengantisipasi kejadian banjir atau adanya tanggul yang jebol yang menjadi penyebab banjir itu, kami
melakukan kegiatan walkthrough terhadap tanggul-tanggul banjir yang ada di infrastruktur yang kita bangun, terutama terhadap tanggul-tanggul yang kritis. Ya. Ini kami lakukan pendataan agar supaya nanti menjadi termasuk kegiatan yang akan kita lakukan sebelum terjadi curah hujan yang cukup lebat, yang nantinya berisiko nanti tanggul-tanggul tersebut bisa jebol dan menyebabkan banjir. Jadi kami melakukan walkthrough supaya nanti bisa kita melakukan antisipasi terhadap terjadinya banjir di suatu wilayah. Kemudian kegiatan monitoring banjir itu kami di Satker OPED khususnya dan di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan ini ada posko banjir yang kami operasikan, dan posko banjir ini tugasnya adalah bagaimana kita melakukan monitoring, kemudian pendataan, dan melakukan aksi ketika terjadi banjir. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kami melakukan pendataan terkait potensi curah hujan lebat yang akan terjadi, yang kemungkinan bisa terjadi banjir. Itu yang monitoring. Jadi di samping kegiatan posko, kami juga melakukan kegiatan pendataan ketika terjadi banjir. Jadi pendataan yang kami lakukan penyebab terjadi banjir, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan dengan segera pada saat terjadi banjir dan pasca banjir itu sendiri. Ini kegiatan monitoring. Dan yang tidak kalah pentingnya, begitu banjir sudah selesai, kita melakukan aksi tanggap darurat pasca kejadian banjir. Dan ini sampai saat ini kita masih melakukan penanganan tanggap darurat pasca banjir di beberapa wilayah yang dilaksanakan seperti yang saat ini. Sementara jalan itu ada kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sitaro, di Gunung Karangetang. Ini ada kegiatan kemarin kan ada tumpahan material pada saat terjadi hujan lebat, material yang kemarin tertahan pada saat erupsi Gunung Karangetang itu tumpah ke wilayah yang ada pemukimannya, dan ini kita melakukan kegiatan tanggap darurat. Demikian juga ada kegiatan tanggap darurat yang kemarin terjadi banjir, kalau tidak salah di bulan Agustus, di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Ini kegiatan penanganan bencana yang dilakukan oleh Satker OP Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Iya, tadi saya sempat menyebutkan ya Pak bahwa salah satu kegiatan ini tidak masuk dalam 2 kata kunci, tapi ternyata memiliki peranan yang penting, karena setelah saya dengar tadi yang Bapak jelaskan bahwa ternyata dengan kejadian bencana ini dia ada berpotensi juga merusak sarana prasarana sumber daya air yang ada ya Iya, Pak. betul. Melihat kasus banjir yang terjadi bulan Agustus lalu yang sampai merusak sawah milik warga, milik petani gitu ya Pak. Memang ini menjadi PR juga bagi Satker OP bagaimana melakukan penanganannya Pak. Tadi menarik juga Pak, boleh kita bahas lebih detail lagi Pak untuk penanggulangan bencana ini, tapi kayaknya masuk sebentar ya Pak, masuk di strategi Bapak ini seperti apa. Mungkin Pak sebelumnya kira-kira mana sih klasifikasi sarana dan prasarana yang dioperasikan dan juga dipelihara oleh Satuan Kerja Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Kira-kira ada klasifikasi khusus gitu Pak yang dipelihara ini, contoh bangunan ini atau sarana prasarana ini gitu. Boleh dijelaskan lebih detail Pak? Baik. Barangkali sebelum kita masuk ke sarana prasarana atau infrastruktur yang kita OP-kan, ada satu kegiatan lagi yang mungkin saya bisa share di sini, yaitu kegiatan yang kami laksanakan juga, yaitu kegiatan koordinasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Jadi kegiatan koordinasi yang kami lakukan itu bentuknya seperti kegiatan GNKPA, Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, yang setiap tahun kami lakukan kegiatan ini dan bermitra dengan beberapa stakeholder, termasuk di dalamnya komunitas peduli sungai dan institusi-institusi lain, termasuk kehutanan, termasuk BPSDA, dan lain-lain. Kalau boleh tahu Pak, kegiatannya apa aja sih Pak yang menyangkut dalam koordinasi bersama dengan instansi pemerintah? Jadi di kegiatan GNKPA ini ada bermacam-macam kegiatan yang sudah kami lakukan dan rencana akan kami lakukan. Ada kegiatan penanaman pohon, kemudian ada pembuatan biopori, dan ada beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelamatan air.
Kemudian selain GNKP ini dalam rangka kegiatan koordinasi pengelolaan SDA ini, kita melakukan pembinaan terhadap Komunitas Peduli Sungai. Ini salah satu kegiatan yang merupakan tugas kami. Nah, jadi kegiatan pembinaan ini sudah ada kegiatan yang kami lakukan di samping kami melakukan kegiatan bersama yang seperti kegiatan Hari Sungai kemarin berupa susur sungai, penanaman pohon dan lain-lain. Yang terakhir kami melakukan pembinaan KPS itu yang kita lakukan kemarin di Likupang. Iya, saya ingat kemarin yang di episode kedua juga bersama Pak Audi kita membahas mengenai Hari Sungai. Nah, itu melibatkan KPS ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke, dan juga ada kegiatan pembinaan. Wah, menarik sekali memang. Dalam menangani kegiatan yang luas seperti ini memang kita tidak bisa bekerja secara sendiri ya Pak. Kita membutuhkan koordinasi tentunya dengan pemerintah atau instansi terkait lainnya, apalagi dengan adanya komunitas-komunitas seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Betul. Baik, kita akan masuk dalam sarana-prasarana yang sudah saya tanyakan sebelumnya Pak, tapi kita buat penasaran dulu nih penonton yang ada, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami di podcast Pasu, podcast Asik Sulawesi 1. Kembali lagi di podcast Pasu, podcast Asik Sulawesi 1. Kita masih membahas mengenai bagaimana optimalisasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang ada di wilayah Sulawesi Utara dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Baik Pak, tadi kita sudah bahas panjang lebar ya Pak mengenai tugas-tugas inti dari Satker OP, juga tadi ternyata di dalamnya ada bagaimana dalam penanganan bencana, ada juga dengan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya yang terkait, ada pembinaan GNKPA dan juga KPS di dalamnya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas panjang lebar ya Pak, ternyata selain irigasi, selain sungai, tadi juga ada yang Bapak sebutkan penanganan bencana yang ada muntahan Gunung Karangetang ini. Berarti itu masuk sarana-prasarana selain yang sudah kita sebutkan tadi nih Pak ya. Berarti boleh diuraikan sedikit nggak Pak? Kira-kira apa aja sih yang masuk dalam sarana-prasarana sumber daya air yang di-OP-kan atau yang kita operasikan dan dipeliharakan? Baik. Jadi kegiatan operasi dan pemeliharaan yang kita lakukan itu terhadap sarana-prasarana yang sudah kita bangun meliputi sarana-prasarana air baku, kemudian embung, atau situ-situ jadi kita tidak ada di Provinsi Sulawesi Utara, kemudian sarana irigasi, baik bendung maupun jaringannya, kemudian sarana air tanah, kemudian pengendali banjir, kegiatannya ada di sungai, kemudian pengendali lahar atau sedimen, dan yang terakhir barangkali pengaman pantainya. Ini yang infrastruktur yang kita OP-kan. Oke, berarti tadi yang masuk di dalam penanganan bencana di Karangetang itu masuk di pengendali lahar tadi ya Pak ya? Iya, jadi di sana kan ada bangunan pengendali sedimen. Jadi sebetulnya kegiatan yang penanganan bencana yang ada di Gunung Karangetang atau di Batu Awang itu sebetulnya bukan kegiatan OP rutin atau berkala terkait infrastrukturnya, karena ini berkaitan dengan sebetulnya dengan material yang sudah menutupi bangunan pengendali sedimen itu sendiri maupun alur yang ada di Gunung Karangetang itu sendiri, malah sampai ke infrastruktur yang ada di bawahnya seperti jembatan dan jalan. Jadi ini yang kita tangani berupa pengangkatan sedimen yang ada di bangunan yang sudah kita bangun maupun di alur di Batu Awang itu sendiri. Oke. Setelah dengar yang Bapak paparkan tadi, Bapak detailkan lagi, ternyata banyak sekali Pak, luas sekali. Ada danau, embung, air tanah, air baku, apalagi tadi ya Pak, pengendali lahar sedimen, menangani sarana-prasarana yang sangat banyak ini Pak. Kira-kira Bapak membaginya seperti apa sih Pak untuk Satker OP? Ada satu lagi yang akan kita laksanakan di tahun depan, yang merupakan tugas Satker OP, yaitu OP terhadap 2 waduk atau 2 bendungan yang sudah kita bangun, yang sudah kita resmikan, yaitu Waduk Lolak dan Waduk Kuil. Jadi kegiatan tahun depan itu berupa OP terhadap 2 waduk itu. Lolak dan Kuil. Tambah besar lagi nih Pak. Iya. Nah, kira-kira pembagiannya nanti seperti apa sih Pak?
saat Jadi ini yang sudah berjalan dan juga rencananya ketika kita menangani 2 waduk ini, Pak? jadi nanti kegiatan yang cukup banyak dan meliputi wilayah yang cukup luas ini kita membaginya dalam tiga wilayah atau 3 bidang 3 sebetulnya, bidang, dan ini di cover oleh 3 PPK-nya. 3 PPK. Jadi Bapak Jadi di nggak kita berdiri ini sendiri nih, Pak. ada 3 PPK di Satker OP Ya. yang menangani tugas OP terhadap bidang-bidang tugas yang ada di tugas Satker OP. Jadi di PPK OPSD 1 dia menangani kegiatan OP air baku, Ya. OP embung, OP danau, kemudian dia juga melakukan penanggulangan bencana terhadap wilayahnya di wilayah Minahasa, Minsel, Bitung, dan Manado. Oke. Dan selain itu dia juga melakukan kegiatan soft compounding berupa penyusunan rencana alokasi air tahunan. Oke. Nah, ini untuk tugas dari PPK OP 1. Kemudian PPK OP 2 dia melakukan OP terhadap infrastruktur irigasi. Ya. Jadi irigasi yang di-OP-kan jadi di irigasi Dakota. Ini kita masih melakukan OP terhadap bendung dan jaringannya. Kemudian melakukan tugas OP irigasi di DI Toraut, di bendung khususnya, karena jaringannya dilakukan OP oleh teman-teman di SKPD atau di Dinas PU Provinsi berupa tugas pembantuan. Kemudian juga di DI Kosinggolan kita melakukan OP terhadap infrastruktur irigasi khususnya di bendung, dan jaringannya dilakukan OP oleh teman-teman di Dinas PU Provinsi yang dilakukan dengan status tugas pembantuan. Dan yang terakhir kita melakukan OP bendung dan jaringan untuk daerah irigasi Sangkung. Di samping itu tugas-tugas di PPK OP 2 dia menyelenggarakan kegiatan fasilitasi unit pengelolaan irigasi yang kantornya ada di Dumoga sana. Kemudian ini ada salah satu tugas yang cukup penting yang dilakukan. Ini tugas yang secara nasional dilakukan juga, yaitu pelaksanaan program P3TGI. Ini ada juga di kegiatan di PPK OP SD 3. Di samping juga tugas lainnya berupa monitoring pekerjaan TPOP. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, OP jaringan irigasi Kosinggolan dan Toraut dilaksanakan oleh teman-teman di SKPD atau Dinas PUPR Provinsi. Dan kita melakukan monitoring terhadap kegiatan TPOP itu sendiri. Di samping tentunya juga melakukan kegiatan penanggulangan bencana khusus untuk wilayah Bolmong, Bolsel, Bolmut, Kota Mambagu, dan di Mitra. Jadi ini pembagian tugas yang kami lakukan untuk PPK OP SDA 2. Dan yang terakhir untuk PPK OP SDA 3, dia juga melakukan kegiatan pengelolaan untuk P3TGI seperti di OP 2, tetapi karena kegiatan ini lokasinya cukup banyak dan wilayahnya cukup luas, jadi dibagi di dalam 2 PPK ini. Dan di samping tugas utama melakukan operasi dan pemeliharaan untuk sarana prasarana sungai dan pantai. Di samping juga kegiatan lain dia melakukan monitoring banjir dan kekeringan. Dan ada satu lagi yang jadi tugas dari PPK OPSD 3, yaitu pembinaan dan kemitraan KPS itu sendiri. Iya, yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, dan Pak. yang terakhir juga dia melakukan kegiatan penanggulangan bencana berupa tanggap darurat untuk wilayah kepulauan. Jadi di Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Wah. Menarik nih Pak, ternyata untuk penanganan bencana tidak hanya ditangani oleh satu PPK saja ya Pak ya, dibagi dalam 3 wilayah. Ini tujuannya apa sih Pak, dibagi seperti ini? Apakah untuk mempercepat penanganannya jika sewaktu-waktu terjadi bencana atau seperti apa? Iya, jadi untuk kegiatan utama dalam hal operasi dan pemeliharaan, pembagian tugas di PPK OP1 sampai OP3 ini, pertama terkait karena wilayah kerja yang cukup luas,
kemudian kegiatan yang cukup banyak karena infrastruktur yang sudah terbangun di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, khususnya Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu, ini cukup banyak. Jadi bagaimana supaya kegiatan OP ini bisa optimal, dilakukan secara cepat dan efektif. Nah, kita bagi tugas ini ke 3 PPK berdasarkan bidang tugas masing-masing. Kemudian juga terkait penanggulangan bencana yang dilakukan oleh 3 PPK ini dibagi dengan wilayah tugas masing-masing. Itu terkait dengan efektivitas tugas. Jadi kalau kejadian banjir yang ada di Kepulauan Sangihe itu ada PPK khusus yang akan menangani. Demikian juga di Bolmong Raya itu ada PPK OPSD 2 dan untuk wilayah Minahasa dan Manado ini PPK OP1. Ini untuk supaya kegiatan tanggap darurat ini dilakukan secara cepat. Karena kegiatan tanggap darurat ini memang waktunya terbatas, kemudian kegiatan ini yang harus dilakukan dengan segera. Kira itu jadi pertimbangan sehingga pembagian tugas di 3 PPK dan pembagian wilayah untuk penanggulangan bencana ini kita bagi 3 juga PPK. Baik, namanya juga tanggap ya Pak ya. Jadi kita mau cari mana yang paling cepat, efektif dan efisien gitu ya Pak ya. Tadi juga kita sudah menyebutkan ada posko bencana di sini ya Pak. Karena sempat kita angkat kembali nih untuk penanganan bencana. Tadi di posko bencana berarti apakah ada tim-tim khusus yang sudah disiapkan Pak untuk dalam kegiatan yang ada di posko bencana ini Pak? Iya betul. Jadi di posko bencana kita dilengkapi dengan penugasan dan ada surat keputusan dari Kepala Balai. Jadi kita ada tim Satgas, yang bertugas melakukan monitoring ketika terjadi bencana, dan Satgas ini juga ada koordinator di setiap wilayah atau setiap kabupaten. Di samping kita dilengkapi dengan tim Satgas, kita juga ada tim reaksi cepat. Jadi tim reaksi cepat ini juga ada di setiap wilayah kabupaten. Nah ini tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa cepat bergerak, cepat menuju lokasi, mendapatkan informasi, melaporkan, dan selanjutnya mengeksekusi. Apakah kita segera melakukan kegiatan tanggap darurat atau segera untuk skop yang agak luas kita segera mengumpulkan data, melaporkan, dan mengusulkan kegiatan tanggap darurat yang sifatnya lebih skopnya lebih besar. Oke, memang lebih terstruktur ya Pak ya dengan tim-tim yang sudah dibentuk ini. Baik Pak, tadi Bapak sudah jabarkan mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing PPK OPSDA yang ada di Satker OP ya, di mana ada 3 PPK ini Pak ya yang melaksanakan tugas. Kira-kira ada program-program unggulan nggak Pak dari masing-masing PPK ini yang sedang diselenggarakan saat ini ataupun ada rencana ke depannya? Kira-kira mungkin boleh di-spill Pak dari PPK OPSDA 1, kira-kira apa nih yang menjadi unggulan program mereka yang saat ini sedang ditangani? Kalau program unggulan sebetulnya tidak bisa kita katakan seperti itu karena kita bekerja berdasarkan tugas yang sudah memang dipercayakan ke kita, karena tugas pokok kita memang sudah digariskan melalui DIPA yang ada di kita. Tapi kalau bicara soal tugas-tugas yang cukup penting yang dilaksanakan masing-masing PPK, ini ada sebetulnya bisa kita juga sebutkan. Kalau di PPK OPSDA 1, kegiatan yang cukup penting yang membutuhkan perhatian dan tenaga yang cukup besar dalam melaksanakan kegiatan ini adalah kegiatan pemeliharaan danau Tondano, yaitu pengangkatan eceng gondok. Ini cukup penting juga dan membutuhkan perhatian yang cukup serius dan ekstra dari teman-teman, khususnya di PPK OPSDA 1. Kemudian untuk kegiatan yang cukup penting juga, ini ada kegiatan P3TGAI. Ini kegiatan yang juga cukup membutuhkan perhatian ekstra, membutuhkan tenaga ekstra, agar kegiatan itu bisa sukses. Jadi kegiatan P3TGA ini ada di 2 PPK. Jadi PPK OPSDA 2 dan PPK OPSDA 3. Apa sebab saya katakan kegiatan ini butuh perhatian khusus? Karena kegiatan ini dilaksanakan di banyak lokasi. Dan kegiatan saat ini untuk kegiatan P3TG sudah pada tahap yang ketiga. Tahap 3. Jadi tahap 1 kemarin sudah kita laksanakan dan tadi sudah sempat kita singgung. Ini sudah menuju ke tahapan PHO, sudah dalam rangka penyelesaian.
Kemudian tahap 2 ini sudah kita lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan fakta integritas, dan ini direncanakan minggu ini atau minggu depan ini sudah mulai kegiatan lagi di lapangan. Ya. Dan untuk tahap 3 keputusan menteri soal lokasi itu sudah keluar. Dan kami akan segera mulai dengan tahapan-tahapan seperti training of trainer untuk TPM-nya, kemudian sosialisasi dan akan ke perjanjian kerjasama. Dan kemungkinan kegiatan ini akan kita selesaikan di Desember nanti, kemungkinan di akhir Desember. Kejar tayang nih Pak ya. Iya, betul. Sudah Oktober, tapi kita masuk di tahap 3 ini yang kalau nggak salah baru selesai tes untuk TPM ini sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Sudah diumumkan, hari ini sudah diumumkan, dan dalam 2 hari ke depan kita akan segera melakukan training of trainer untuk TPM-nya. Oke, kalau boleh tahu Pak, untuk tahap pertama ini ada berapa lokasi Pak? Kalau untuk tahap pertama kita ada di 116 lokasi tersebar di seluruh Sulawesi Utara. Banyak, pantesan aja dibagi Pak. Iya. Oke, kalau tahap kedua Pak berapa lokasi? Tahap kedua ada 28 lokasi, 28. dan tahap ketiga ada 24 lokasi. 24 lokasi, Iya. ya baik. Kalau boleh ditotal nih tahap 1 sampai tahap ketiga berarti hampir 200. 52, 171 lokasi. 171, mendekati angka 200, lumayan banyak ya Pak. Untuk penerima manfaat dari program ini ya Pak ya? Iya, iya. Oke, berarti ada, ya kalau nggak salah untuk program P3TGI sendiri ini memang tahun-tahun sebelumnya hanya 1 tahap. Ini lebih banyak lagi, kita bagi lagi supaya lebih efektif lagi ya Pak ya untuk pembagiannya. Saya kira tujuannya supaya manfaat dari kegiatan ini bisa dirasakan secara meluas dan lebih dirasakan oleh banyak petani atau P3 yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Oke Pak, baik. Kalau begitu kita boleh rangkum nih Pak, rencana strategis yang sudah Bapak laksanakan di Satker OPSDA dalam bagaimana Bapak mengoptimalkan kegiatan operasi dan juga pemeliharaan sumber daya air, kira-kira bagaimana Pak? Boleh, silahkan. Jadi kalau bicara ke depan dan rencana strategis dari Satker OP, jadi pertama yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana semua aset sumber daya air atau yang sudah dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I atau Kementerian PUR bisa kita operasi dan bisa kita pelihara, bisa di-OP-kan dalam hal ini. Itu yang menjadi tujuan. Jadi tidak ada sarana prasarana yang tidak sempat atau tidak dapat kita OP-kan. Istilahnya dianaktirikan. Iya, betul. Kemudian dalam rangka kita mengoptimalkan dan mengefektifkan kegiatan kita akan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan OPSDA ini. Ya. Jadi SDM juga penting dalam rangka kita mengoptimalkan kegiatan OP kita. Kemudian dalam rangka kita juga untuk mendapatkan data yang akurat, kemudian bisa tepat sasaran, kita akan melakukan kegiatan AKNOP. Ya. Jadi kita melakukan penyusunan AKNOP atau angka kebutuhan nyata dari OP dari suatu infrastruktur untuk seluruh sarana dan prasarana SDA. Jadi kita mudah-mudahan ke depan semua sarana dan prasarana sudah kita AKNOP-kan. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya strategi kita adalah bagaimana kita meningkatkan peran kelembagaan, dan yang paling penting itu sekarang kita bagaimana kita didukung dengan sistem informasi yang efisien, efektif, dan tentunya akurat. Akurat, betul sekali Pak. Oke, kira-kira itu sudah menjadi closing statement Bapak atau masih ada kira-kira yang ingin Bapak sampaikan, menjadi trigger juga harapan Bapak ke depannya terkait dengan rencana-rencana tadi yang saya disampaikan, atau sudah cukup Pak? Gimana? Ya, barangkali yang perlu kami sampaikan ada satu harapan kami. Ya. Jadi ketika kami melakukan penyusunan kegiatan, penyusunan rencana, kemudian bagaimana kita menyusun AKNOP, kadang-kala kita terkendala dengan data yang kita butuhkan dalam penyusunan AKNOP. Salah satu data yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendapatkan gambar purna laksana atau gambar terlaksana dari satker-satker pembangun. Karena ini penting dalam rangka kita menyusun AKNOP. Jadi bagaimana infrastruktur itu akan kita OP-kan ketika kita tidak memiliki gambaran atau gambar utuh dari
infrastruktur ini. Jadi Betul, ini ya. betul. Jadi mudah-mudahan dengan adanya koordinasi kami yang Ya. mungkin akan lebih kami efektifkan ke depan, infrastruktur yang kita akan UP-kan akan mudah-mudahan bisa optimal dan meluas. Amin ya Pak ya. Tentunya ini semua untuk bagaimana kita boleh memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang merasakan Ya, langsung betul. dari kegiatan operasi dan pemeliharaan yang ada di Iya. Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Baik, menarik sekali Pak pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya saya masih ingin bertanya panjang lebar, ternyata tugas-tugas yang ada di Bapak ini lumayan berat juga ya Pak, terkait dengan PPK OPSD 1, Iya. OPSD 2, OPSD 3. Mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan lagi Pak ya untuk Ya. membahas lebih detail lagi tentang yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bapak untuk perbincangannya. Dan baik Sobat PUPR, seperti yang sudah kita bahas bersama dalam perbincangan kali ini, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan ini merupakan satu mata rantai yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air yang tentunya kita semua harus sama-sama laksanakan dengan sungguh-sungguh. Intinya tadi yang Bapak sudah sebutkan, kerjasama, komunikasi yang efektif yang dijalankan dari semua instansi ataupun yang menyangkut dalam kepentingan di dalamnya. Dan tentunya mengingat pelaksanaan kegiatan OP ini serta manfaat yang diperoleh secara langsung bersentuhan dengan masyarakat selaku penerima manfaat. Oke, demikian episode kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Terima kasih untuk Pak Audi Rantung, STMT selaku Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan yang sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama kami. Terima kasih juga pada Sobat PUPR yang sudah menyimak episode kita kali ini dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan dapat diupdate di platform media sosial baik melalui YouTube dan Instagram PUPR_SDA_Sulawesi 1 serta website www.bws-sulawesi1.com. Dan yang paling penting nih, nantikan episode selanjutnya yang tak kalah menarik dari podcast Pasu Podcast Asik Sulawesi 1 yang akan membahas topik-topik panas seputar dengan pengelolaan sumber daya air yang tentunya dikemas secara asik. Saya Juli Kenangan pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke,